Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Siapa lagi yang mau peduli dengan mimpi kita kalau bukan diri kita sendiri? Nyuruh tukang pastinya mahal, mau hemat ya pastinya dikerjain sendiri. Tapi serius, ini nggak susah kok bikin dinding ala-ala di hotel dengan budget yang super terjangkau. Prosesnya juga mudah, bisa dikerjakan sendiri tanpa tukang. Ayo kita makeover. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Ini penampangan dinding di rumah Maiin. Nah, sebenarnya area spot setengahnya ini sambungan, makanya kelihatannya nggak nyambung ya. Maksa nyambungnya, plus ada jeglogan di dinding. Makanya kita mau makeover untuk area ini. Ini kondisi sebelum kita makeover, udah dibersihin nih areanya. Dan kita pindahin kemari untuk barang-barangnya. Intinya kalau makeover memang harus wajib tahan capek, tahan berantakan. Memang prosesnya dilakuin sendiri, jadinya mesti sabar. Terus nih jeleknya memang kalau gimana ya? Sebenarnya kalau mau rumahnya rapi tuh paling gampang dan paling mudah serahin ke tukang kitchen set. Mau kalian punya rumah sekecil apapun, pasti bakal jadi rapi, bakal jadi cakep karena memang di konsep ya. Dan tapi siapin dana, siap-siap aja. Kalau kitchen set itu ya paling murah 1,9 itu HPL per 1 meter persegi ya. Jadi 1 meter persegi hitungannya. Pikiran aja dana yang dibutuhin. Karena nih Maiin bikin kitchen set aja nih. Kitchen set ini ukurannya 3 meter, atas bawah itu kena 12 juta. Itu pun banyak yang di makeover sendiri, ini kayak list ini, karena kalau di dia tuh kena lebih mahal. Terus ini lampu juga kalau sendiri lebih mahal, dan ini nggak pakai table ya, ini table beton bikin sendiri. Jadi jujur kalau kalian mau rumahnya rapi sebenarnya pakai kitchen set aja, cuman yaitu nabungnya harus kencang dan kuat banget. Kalau mau beli perabot-perabotan kecil-kecil memang kita nggak berasa ya. Kayak ini nih 1,5 juta. Cuman jangan terlalu too much karena ngebuang barang gede itu ya susah. Kayak ini kan nih 1,5 ya. Ini sih manfaat banget karena double dan bisa dijadiin meja. Cuman ya kalau mau rumahnya lega, bersiaplah buang-buang barang. Ini Maiin udah banyak yang dibuang. Ini nanti di makeover juga. Rumah rega itu enak, pandangannya luas. Jadi dipikirkan dengan matang kalau mau beli-beli barang, jangan sekedar asal beli. Nah ini dia, kita makeovernya pakai ini nih, wall panel. Tahu gimana prosesnya dan berapa biayanya? Ikuti terus, jangan lupa di subscribe YouTube channel Maiin dan tekan tanda lonceng untuk dapat notifikasi secara gratis. Untuk makeover kali ini, kita wall panelnya itu bisa dipindah-pindah. Jadi artinya nggak dipaten di satu tempat. Kalau kalian ingin memindah di lokasi lain, ini wall panelnya nggak akan rusak. Kita menggunakan klip tadi. Klip tadi itu harganya 2.000-an ya untuk satu piece-nya. Nah, bentuknya kayak gini, ini nanti dibor, jadi sama sekali nggak ada pengeleman. Jadi nanti ketika ingin dicopot ya tinggal dilepas aja, kayak klek-klek gitu loh. Jadi intinya masih utuh. Bisa dipindah kemanapun karena memang wall panel itu lumayan mahal ya harganya. Tapi Maiin akuin wall panel itu solusi banget, instan, dan ini memang gampang banget dipakainya. Karena memang semudah itu untuk instalasinya, enaknya lagi bisa dipindah-pindah kalau kita pakai klip. Tapi untuk wall panel sendiri ini kedalamannya itu ada beberapa jenis. Maiin udah beli nih, ini yang pendek. Tapi kalau untuk yang di dinding Maiin pilih yang tinggi kayak gini. Ukuran wall panel itu 15 cm, jadi dijualnya per 15 cm dengan tinggi 3 meter. Maiin sih beli yang dalam kondisi utuh ya, jadi tanpa pemotongan. Dan untuk timbulnya ini Maiin pilih yang 10 mm. Kalau Maiin punya yang dulu yang ditempel di lemari kitchen set ini yang kecil. Kalau untuk ditempel-tempel sih Maiin saranin yang kecil, tapi kalau untuk dinding lebih bagus yang ketebalannya tebal. Nah yuk kita intip untuk proses instalasinya yuk. Itu dia.
Dapur rumah Main ini kondisinya nggak rata ya, karena memang ada perbatasan itu antara bangunan developer lama dengan bangunan yang baru Main buat. Jadi ada jeglegan gini, makanya nanti dibikin rata, itu harus ada tempat dudukannya ya. Dan karena kita temanya ini DIY hemat budget, makanya kita menggunakan barang yang ada, yang beli itu hanya klip sama wall panel. Sisanya untuk dudukannya, ini kita menggunakan kayu yang ada di rumah. Sebenarnya selain kayu, kalian bisa pakai bersih hollow, tapi karena berhubung Main ingin menghemat dana, makanya pakai yang ada aja di rumah. 65 kali 90. 65 90. Ini 16 butuh 5 kali 65 3 meter. Ini habis 1. Setelah kenal wall panel, Main bilang ini solusi ampuh banget buat dinding yang nggak rata, terus kayak rembes-rembes gitu. Karena kalau di cat itu, cat memang murah ya, lebih murah dari wall panel. Tapi kita akan capek karena geradagan terus. Sedangkan pakai wall panel ini dijamin nanti mulus dan looknya tuh cakep banget. Pokoknya solusi banget, cuman memang kalau wall panel itu kalau udah dipasang nggak ada lagi yang menggantung. Makanya untuk rak dapur ini nanti kita pindahkan ke tempat yang lain. Pokoknya intinya kalau kalian punya masalah, ini nggak cuma di dinding ya. Kalau kalian punya lemari kayak tadi tuh Main agak ngelotok bagian bawah, nanti pengen ditempel wall panel juga. Intinya punya benda atau dinding yang looknya nggak bagus, entah itu bocor, menggelembung, dan lain sebagainya. Wall panel solusi banget, ringkes, gampang banget makainya, dan bisa dipindah kemana-mana kalau kalian menggunakan klip. Main saranin sih menggunakan klip ya. Ini Main pakai dudukannya menggunakan kayu jati Belanda sisaan ya. Kalau kurang nggak apa-apa lah. Nah, untuk stokan kayu jati Belanda kita juga nggak banyak, makanya nanti untuk sistem tatakannya kita jadi melintang ya, horizontal ya. Jadi renggang-renggang, nggak sepenuhnya dibikin, biar itu juga bisa menghemat kayu. Ini kita tandain dulu, karena kan wall panel itu lebarnya sekitar 15 cm ya. Buat mempermudah, ini makanya kita bor dari sini, daripada nanti di dinding langsung. Intinya kalau udah dilobangin kan nanti di dinding tuh lebih mudah ya. Dan tahu kan alat apa yang mesti wajib dipunya kalau kalian ingin ber-DIY di rumah, yaitu bor. Bor itu udah harus banget ada. Ini bor Main dari zaman dulu, dari rumah di Ciledug sampai sekarang pindah di Depok, udah 5 tahunan masih awet. Ini Main alat bornya yang home biasa, seperangkat dulu harga promo beli 3,5. Ini bukan yang merek bagus-bagus banget, tapi sejauh ini yang selalu Main pakai dan awet alhamdulillah. Mungkin kalau kalian butuh referensi untuk link pembelian bor, ada nanti coba Main cantumkan di description box ya. Ini semuanya udah Main bor, tinggal kita pasang. Lapis-lapisannya semua harus dibor ya, biar nanti mempermudah ketika proses pemasangan. Agak berat sebenarnya proses ngebornya ini, karena kalau masang wall panelnya sih gampang ya, tinggal klek-klek aja. Nggak butuh effort dan kita nggak ada adegan ngelem-ngelem ya, karena bener-bener murni pakai klip tadi. Nanti di akhir video bakal Main rincikan ya berapa total biayanya termasuk klipnya. Jadi bisa dijadikan gambaran buat nanti teman-teman kalau ingin mengadopsi di rumah. Beneran deh, Main ngerasain sendiri puas banget pakai wall panel. Seketika nanti ruangan jadi clear dan bersih, dan itu memang looknya jadi terlihat mewah. Itu pendapat Main pribadi ya. Memang harganya lumayan, tapi lagi-lagi harga nggak bohong. Mendingan sih memang nabung, tapi pasti kelihatannya itu pasti cakep. Jalur listrik jangan sampai lupa. Udah Main sharing berkali-kali ya. Rumah itu yang paling penting tuh jalur listrik, jalur air, sama jalur keluar buangan ya. Tuh harus tahu. Main orangnya lupaan, pas suami yang hafal. Karena itu penting banget. Kalau ada apa-apa macet, pasti deh seumur punya rumah masalah pasti ada, meskipun kita ngerawat kayak gimana juga. Makanya untuk ketiga jalur itu harus banget dihafal.
Jangan pernah mengebor di jalur listrik dan jalur air. Main udah ngalamin ke satu ya, yang jalur air. Itu waktu itu pasang lampu pernah ngebor di jalur air, bocor muncrat. Nah, itu makanya ketika kita membeli rumah, pastikan kalian akan benar-benar tahu 3 jalur itu, jalur listrik, jalur air, dan jalur buangan. Jangan sampai dibor. Untuk area ujung ini dudukan kita pasang yang berdiri, selebihnya nanti kerebah semua ya. Karena ujungnya nanti akan dikunci, tapi sayangnya Main belum beli yang sikuannya ya. Nah, udah mulai kelihatan kan? Ini tinggi dinding Main 3 meter lebih, jadi nanti yang di atas itu sistemnya sambungan ya. Nah, kira-kira begini. Jadi benar-benar murni yang dibutuhkan hanya wall panel dan klip. Plus dudukan, kalau dudukan Main kan kayunya pakai kayu sisaan di rumah. Mulai kebayang kan? Ini untuk wallpapernya juga Main nggak dicopot ya, biarin aja kayak gini, nggak ngerusak dinding itu sendiri. Jadi memang hanya murni ingin ditutup. Ini perkiraan nutupnya tuh Main sekitar 1 meter lebih ya. Jadi sebatas sampai nanti ujung meja bar. Jadi kalau untuk di tapping juga kelihatan cantik. Habis wallpaper ini lumayan rame ya. Kalau Main mau tapping itu agak mengganggu, dan memang kalau pemandangan kiri itu jauh lebih enak dipandang. Kita bakal bikin pola kayunya melintang. Nih bandingin dengan yang kita beli online. Ini online lebih halus, udah, terus kayunya juga lebih mulus, harganya juga lebih murah. Emang apa-apa tuh online. Kita ini menuhinnya karena menuhin aja. Ini kan pakai kayu sisaan. Kekurangannya beli di abang-abang, dan ternyata memang kondisinya beda. Loh, buluk banget kan? Kita tuh enak ya hidup di era sekarang. Nyari barang apa-apa sebenarnya di online itu jauh lebih murah ya. Karena kita bisa meng-compare lebih lama untuk harganya, dan kita bisa dapat harga lebih murah plus kondisi yang lebih baik. Karena kan tingkat persaingan di online tuh jauh lebih ketat ya. Penjual itu berlomba-lomba menservis kita sebagai pembeli. Nah, itu yang Main suka. Ini contohnya aja kayu. Main kayunya kurang, tetap beli di abang sekitaran rumah, dan kondisinya beda. Di online itu mulus, udah diserut, kondisinya cakep banget deh. Giliran beli langsung di pedagang sini, udah lebih mahal, kondisi kayunya lebih nggak genah. Tuh lihat tuh, buluk banget kan? Bandingin dengan yang memang beli online, mulus, dapat harganya juga lebih murah. Makanya sebenarnya Main lebih cocok beli online. Kalau kalian gimana? Untuk wall panel PVC ini kan tingginya 3 meter, dan sepanjang tinggi ini Main menggunakan 4 kayu yang dipasang secara melintang. Itu buat dudukan dari klipnya, jadi sesuai dengan klipnya. Itu untuk area listrik itu kita dilebihi ya, karena kan area listriknya kan naik ke atas. Oh iya, listrik itu kan ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Kalau di rumah Main ada yang ke atas dan ada yang ke bawah. Makanya itu mesti banget diperhatiin. Kalau di kamar itu kebanyakan areanya ke bawah. Jadi ada beberapa sambungan antara listrik ke listrik ke bawah, baru nyambung lagi ke yang lainnya. Kayak lampu tuh 2 di kamar kan, itu 1 stop kontak nyala 2 lampu. Nah, itu tuh dia ngalirinnya ke bawah. Pokoknya memang kalau kita renovasi tuh mesti banget diperhatiin deh tukangnya itu bikin jalurnya kemana untuk listriknya, karena kalau ada kerusakan gampang buat kita. Ini poinnya, Main sistem dudukannya pakai 4 dudukan ya. Dipasang melintang supaya hemat kayu, dan ini juga nanti dipasangnya ngarang-ngarang, jadi biar kayunya cukup. Yang beribet ini memang bikin tatakannya ya. Kalau udah tatakannya ada, sebenarnya memasangkan antar satu
ya lebih mudah karena memang sistemnya tinggal klek semuanya kekunci karena dia memang udah dipasin gitu ya. Jadi kayak yang tadi di awal dia ngunci sendiri, tinggal klek sepanjang 3 meter ini butuh 4 kait. Dan main ini pakai 10 WPC. Jadi total secara keseluruhan pakai 10 wall panel dan 40 klip. Posisi dudukan harus dibuat benar-benar sesuai. Nah, dari proses ini nanti kita bakal tahu nih, dinding rumah kita tuh miring atau enggak. Ini kalau main ternyata enggak lurus. Jadi bukan miring ya, enggak lurus. Jadi kelihatan poin pas awalnya. Karena kalau kita masang miring dari awal sampai akhir, nanti semuanya bakal miring. Nah, nanti akhir ini sengaja memang bakal dikunci, cuman kunciannya main belum beli. Pokoknya dari proses renovasi atau makeover, nanti kalian bakal bisa ngeliat nih kualitas bangunan kalian. Tukangnya itu ngerjain kayak gimana. Tuh kalau dinding tuh kan ada juga. Pernah ngeliat nggak dinding yang nggak rata tuh geradakan? Waktu belum dicat sih nggak kelihatan. Tapi ketika proses pengecatan tuh kelihatan bergelombang. Nah itu dia juga. Dan terus terang memang rumah Main kan ini yang renovasi pakai tukang itu 4 kali. Jadi Main tuh bangunnya bertahap banget. Tapi memang yang renovasi besar-besaran banget itu 1 kali bareng tukang, selebihnya itu renovasi kecil-kecilan kayak misalnya masang kanopi, terus gedein area taman belakang. Nah, terus terang memang bangunan asli developer itu jauh lebih bagus ketimbang yang Main renovasi. Karena mungkin perumahan itu juga punya standar ya untuk tukangnya. Jadi memang secara struktur bangunan lebih bagus bangunan bawaan ketimbang yang Main renovasi. Tapi Main pun gak menyesal karena memang dana Main terbatas. Lagi-lagi uang itu gak bohong. Kalau memang kalian pengen kualitas bangunan bagus, ya memang harus menggunakan tukang yang lebih pro ya, yang ada standar QC-nya dan lain sebagainya. Plus harus dipantau. Karena tetap aja bangun seapa kalau gak dipantau itu kadang suka disembarangin sama tukang. Sisa tinggal dipasang-pasang, diklek-klek, dan inilah dia untuk hasilnya. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day. Berapa total biaya yang dikeluarkan? Dan inilah dia untuk total biayanya ya. Total pakai 10 batang wall panel WPC, 9 dipakai di bawah, dan sambungan di atas 1 dipecah-pecah. Lalu menggunakan 50 klip, 40 di bawah, dan yang 1 di atas. Ini juga sebenarnya masih ada lebihan, lalu kita butuh kayu kaso. Alhamdulillah bagian dapur sekarang udah rapi, lebih clear, lebih nyaman dilihat. Tinggal pojokannya nanti mungkin akan diakalin. Next, kalau ada rezeki lagi, baru kita cuci lagi. Nggak apa-apa perlahan, nggak apa-apa lambat, yang penting bergerak daripada tidak sama sekali. Kalau bukan kita yang peduli sama mimpi kita, lantas siapa lagi? Ada banyak cara, pelan-pelan sedikit-sedikit kita memperbaiki rumah yang ada. Semoga video hari ini menginspirasi dan semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, dan share supaya videonya bermanfaat. Jangan lupa di follow Instagram Main di @bloginara. Sampai ketemu ya di next video selanjutnya. Menurut kalian tampilannya cantik atau enggak? Tinggalkan pesan di komen ya.